siap. Tapi ada 7 nama. 7 nama ya? Yang sudah datang ke rumah saya untuk meminang saya. Meminang ya? Dari wilayah Sereri ini. Mana yang lawan, mana yang kawan? Tidak bisa juga? Semua adalah sahabat. Baik. Dan wakil juri ini sebagai pendamping saya. Ya, sebagai istilah istri saya. Ya, harus seia, sekata, sejalan. Betul. Harus ya, kompak. jangan sampai harus kompak. Betul. Ya, istilah saya seperti saya punya moto di kota, satu hati. Satu hati, betul. Nah, jangan lain hati. Jangan lain hati. Saya ingin merubah Papua ini ke depan. Ingin bersama rakyat ya. Saya ingin bersama rakyat membangun negeri ini ke depan. Itu keinginan saya. Halo Sobat Cepos dimanapun berada, kembali bersama saya Gratianus Silas, pemimpin redaksi Cepos Online, di mana kali ini kita kembali di program Pemilu Grafi. Kita akan membahas terkait dengan situasi politik khususnya dalam pemilihan umum. Nah, kalau kemarin kita sudah pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta juga pemilihan legislatif atau anggota DPR baik di tingkat DPR RI, provinsi maupun kabupaten dan kota. Nah, nanti di November 2024 kita akan memilih kepala daerah yang baru, yaitu kepala daerah di tingkat provinsi seperti dalam hal ini adalah gubernur dan wakil gubernur maupun kepala daerah di tingkat kabupaten kota yakni bupati wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota. Nah, kita akan membahas lebih jauh terkait dengan situasi politik khususnya di Papua ini dan di Papua ini dalam kaitannya dengan pilkada sudah ada beberapa nama yang diisukan untuk maju sebagai gubernur dan wakil gubernur di Papua. Beberapa nama diantaranya salah satunya adalah mantan wali kota atau boleh saya sebut wali kota Jayapura 2 periode, yaitu Bapak Ben-Hur Tomimano, yang mana Bapak sudah berada dengan kita di studio Cepos TV saat ini. Bapak selamat sore ya, boleh dikata selamat sore Bapak. Selamat sore. Kabarnya bagaimana ini Bapak? Baik-baik dan sehat selalu. Oke, siap. Saya boleh kita perlu kasih selamat ini karena Bapak lolos ke Senayan ya sebagai anggota DPR RI untuk periode 2024 sampai nanti 2029 Bapak. Selamat sekali lagi. Makasih. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat di 1 kota dan 8 kabupaten yang telah mempercayakan saya menjadi anggota legislatif DPR RI. Terima kasih atas seluruh dukungan suara kepada saya, dan saya mau katakan kepada rakyat saya yang telah memilih saya, mendukung saya, dan memberikan suara kepada saya karena saya menjalankan aturan partai. Sekali lagi saya menjalankan aturan partai, harus kalau saya mau maju gubernur harus menangkan kursi DPR RI. Betul. Dan itu sudah terbukti. Ya, dan itu sudah terbukti. Ya. 61.000 itu suara rakyat. Anggaplah itu sebagai tiket saya. Ya, sebagai tes ombak saya untuk menuju. Ya, itu aturan partai seluruh Indonesia dalam partai PDI Perjuangan. Jangan sampai rakyat bilang ton supiliko baru kok tinggal torang lagi. Ya. Saya lolos DPR RI, maka saya berhak mendapatkan surat mandat untuk maju dari Partai PDI Perjuangan. Terima kasih banyak untuk rakyat saya. Ai, mungkin kita mulai dengan kita punya talk show ini di mana tadi Ai sudah menyampaikan terkait dengan proses pemilihan di legislatif. Ai sudah berhasil lolos ke Senayan. Oh, sebelumnya saya sampaikan dulu ke teman-teman bahwa saya nanti dari awal talk show ini akan memanggil Ai. Ai itu merupakan sebutan bagi orang tua laki-laki ya, di bahasa Tobati atau di bahasa Port Numbai. Jadi nanti di talk show ini kalau saya menyampaikan atau saya panggil Ai itu bermakna sebagai orang tua laki-laki. Dan semasa menjabat sebagai wali kota Jayapura 2 periode, memang Bapak Wali Kota, Bapak Ben-Hur Tomimano sebagai wali kota kerap kali dipanggil oleh anak-anak yang lebih muda sebagai Ai atau orang tua laki-laki. Jadi nanti di talk show ini saya akan memanggil dengan sebutan Ai. Kurang lebih begitu ya Ai? Ya, oke, siap. Jadi untuk proses legislatif kemarin sudah dilalui dan Ai sempat sampaikan bahwa tes ombak. Nah, kemudian ini kita akan menuju ke proses
pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi, khususnya Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Papua. Beberapa nama sudah diisukan maju, ada seperti boleh saya sebut Paulus Waterpauw, ada juga Elisa Auri, kemudian ada Kapolda Papua Matius Fakiri, dan salah satunya adalah Ben-Hur Tomimanu. Dan Ben-Hur Tomimanu sendiri sudah mendeklarasikan diri ya, dari jauh-jauh hari akan maju sebagai Gubernur Papua. Nah, mungkin bisa ceritakan ke kita terkait dengan proses yang selama ini dilalui dan sejak terpilih sebagai anggota DPR RI ini dan kemudian nanti ke Pilkada Papua. Iya, saya pertama berterima kasih kepada seluruh masyarakat di tanah Papua. Ya, 1 kota, 8 kabupaten. Ya, Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mambramo-Raya yang ada di wilayah adat Tabi. Dan juga Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Waropen yang ada di wilayah adat Saireri. Terima kasih kepada suara yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa duduk di kursi DPR RI. Dan saya tidak kampanye. Saya tidak kampanye. Saya hanya datang menyapa masyarakat di 2 kampung di Kabupaten Sarmi, dan juga saya menyapa masyarakat di Kabupaten Jayapura di wilayah adat Sentani Timur, dan juga saya menyapa masyarakat Kerom dari Skamto sampai dengan Towe. Itu saja. Saya tidak sampai ke Mambramo-Raya, saya tidak sampai ke wilayah Biak Numfor, Supiori, Waropen, dan Yapen, dan juga Mambramo-Raya. Tapi saya berterima kasih, ada suara saya di sana. Ada 3.000-an suara saya di sana. Ada 2.000 suara saya di sana. Berarti mereka mengenal saya dengan baik. Siapa itu BTM? Ya, mungkin mereka lihat dari figur. Sehingga di semua, saya tidak kemana-mana, saya tidak kampanye, tapi mereka, nama saya ada di hati mereka. Ini saya terima kasih kepada masyarakat, sehingga saya bisa terpilih DPR RI, dan ini kunci atau tiket yang saya pakai untuk maju ke Papua 1. Dan untuk proses Papua 1 ini bagaimana? Karena saya dengar kemarin ada ikut sekolah partai juga di PDIP di Jakarta, kan? Ada beberapa kepala daerah seperti mantan Bupati Pegubin, SP Bidana, kemudian ada Elisa Kambu dari Asmat, dan beberapa mantan kepala daerah yang ada di daerah pegunungan. Kemarin semua dengan Pak Komarudin juga kalau tidak salah. Ada fotonya dan kita lihat di situ. Mungkin prosesnya Ayu bisa cerita ke kita apa yang dilakukan di sana dan mempersiapkan ke pilkada nanti. Iya, saya dipanggil mengikuti arahan Ibu Ketua Umum Megawati di lokasi sekolah partai sebagai mantan wali kota Jayapura. Dan saya hadir mendapat pengarahan dari Ibu Megawati, dan ada 2 kader terbaik dari PDIP Perjuangan untuk maju dalam pemilihan gubernur Provinsi Papua, yaitu Bupati Biak Numfor dan juga mantan wali kota Jayapura. Dan kami menunggu surat mandat yang akan diturunkan oleh PDI Perjuangan, siapa yang dipercayakan untuk maju dari partai PDI Perjuangan untuk gubernur Papua. Tapi saya sudah melakukan konsolidasi politik dan sudah melakukan komunikasi politik dengan beberapa partai-partai yang saya sudah datang untuk mengambil berkas pendaftaran yang mereka buka di Provinsi Papua. Dan tim saya sudah jalan untuk melakukan mengambil formulir pendaftaran. Dan saya siap untuk mendaftar untuk maju sebagai gubernur Papua sambil menunggu surat mandat dari DPR RI, dari Partai PDI Perjuangan, siapa yang diberikan mandat untuk menjadi gubernur Papua nanti. Jadi kalau sekarang kesibukannya apa? Masih menjabat sebagai staf juga tuh di Kementerian Sosial? Iya, kesibukan sehari-hari saya sekarang saya melayani di gereja,
sebagai penetua Ya. dan juga jabatan saya sebagai wakil ketua jemaat Ya. GKI Heniwani, dan juga saya diberikan kepercayaan Siap. dari negara lewat Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ya. Sampai sekarang masih menjabat sebagai tenaga ahli Menteri Sosial bidang rehabilitasi sosial Ya. untuk melayani masyarakat dalam penanganan masalah-masalah sosial untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim di tanah Papua. Dan saya diberikan kepercayaan di Provinsi Papua, Provinsi Maluku, dan Provinsi NTT. Dan juga penanganan bencana alam yang terjadi. Ya. Oke. Kita kembali lagi ke situasi politik yang ada di Papua sendiri dalam menyambut pilkada itu sendiri. Ai melihat seperti nama-nama yang tadi telah saya sebutkan, ada beberapa nama yang diisukan maju maupun yang telah mendeklarasikan diri untuk maju pada pilkada nanti di tingkat Provinsi Papua sendiri. Melihat atmosfer politik kita di Papua seperti bagaimana dengan adanya calon-calon ini selain Ai sendiri sebagai calon gubernur nantinya? Iya, saya melihat di media sosial ada beberapa nama-nama yang siap maju, yaitu anak-anak Papua, putra-putra terbaik Papua. Benar. Yang akan maju dan sudah melalang buana dalam tugas-tugas mereka di Papua. Ya. Dan itu akan melakukan konstelasi politik nanti di pemilihan gubernur Provinsi Papua. Mari kita sama-sama untuk memajukan Papua ini ke depan yang lebih baik. Papua yang maju, Papua yang mandiri, Papua yang sejahtera ke depan. Ya, paling kita semua punya visi misi, tujuan dan program bagaimana membangun Papua ini ke depan. Nanti kita akan lewat menawarkan program-program itu kepada masyarakat. Ya. Dari nama-nama itu mungkin bisa spill ke, kalau anak-anak muda sekarang bilang tuh spill atau bocorkan sedikit. Mungkin sudah ada yang jalin komunikasi yang mencoba untuk menghubungi Ai. Apakah kita bisa saling bergandengan untuk jadi mohon maaf maksud saya gubernur dan wakil gubernur seperti begitu. So ada yang bangun-bangun komunikasi ke Ai? Iya, saya mencalonkan diri sebagai gubernur dari wilayah adat Tabi. Ya, dari 1 kota dan 4 kabupaten. Maka saya berpikir yang akan menjadi wakil gubernur nanti, maka saya akan ambil dari wilayah adat Saireri. Oh, berarti saling mengisi ya? Iya, saling mengisi. Dari Biak Numfor, dari Supiori, dari Kepulauan Yapen, dan Waropen. Dan itu juga tim saya akan membuat pemetaan. Pemetaan wakil ini, siapa yang layak untuk mendampingi saya nanti sebagai wakil gubernur mewakili wilayah Saireri tersebut, supaya ada pemerataan. Ya. Kalau boleh spill nama, sudah ada yang komunikasi? Mungkin PW, Pak PW atau Paulus Waterpau atau mungkin siapa? Karena kan seperti kita tahu bahwa beberapa nama kayak misalkan boleh saya sebut Pak Elisa Auri, mantan asisten 3 Provinsi Papua, kemudian ada Paulus Waterpau, mantan Kapolda Papua, kemudian ada juga Bapak Matius Fakir yang sekarang menjabat sebagai Kapolda Papua. Artinya di samping jabatan-jabatan atau apa yang pernah mereka jabat ini, apakah mereka sudah jalin komunikasi? Iya, saya tidak menyebut nama-nama mereka, tapi ada 7 nama. 7 nama ya? Yang sudah datang ke rumah saya untuk meminang saya. Meminang ya? Dari wilayah Saireri ini, mereka akan menjadi wakil gubernur. Tapi saya memberitahukan mereka bahwa nanti tunggu hasil survei. Tunggu hasil survei, betul. Saya juga dilakukan survei. Gubernur-gubernur itu kita survei, nama-nama gubernur. Nanti nama-nama wakil gubernur juga kita masukkan dari wilayah Saireri, kita lakukan survei. Benar. Ya, karena saya sangat mungkin ya errornya itu 0,0 sekian kalau survei itu. Sangat membuktikan. Karena saya 2 kali menjadi wali kota, menggunakan survei juga. Di periode pertama saya melakukan survei. Menjadi ukuran begitu ya? Iya, saya ada nama-nama wakil wali kota yang maju, kita lakukan survei. Ada nama-nama wakil wali kota juga kita lakukan survei. Dari sini itu juga mengukur diri saya, mengukur elektabilitas saya. Iya, betul. Ya, di mata masyarakat. Oh, waktu saya punya nilai tinggi, ya saya maju. Dan survei ini tidak kita bayar mereka menaikkan kita punya rating. Mereka kerja secara independen dan murni. Dan saya percaya itu. Secara integritas ya.
Iya. Betul sekali. Periode kedua juga saya melawan kota kosong juga melakukan survei. Survei, betul. Begitu. Jadi ya, survei membuktikan lah. Iya. Nanti juga untuk gubernur saya Sama juga. sudah melakukan survei pada bulan November, sudah ada hasilnya. Oh, baik. Sudah ada hasilnya. Berarti sudah tahun lalu. Iya, Iya. tahun November 2023 sudah ada 2023, hasil iya. bagi saya. Ada beberapa nama wali kota, nama gubernur, Iya. nama wakil gubernur sudah ada. Saya sudah miliki itu. Hmm. Dan juga nanti bulan Mei, saya juga akan melakukan survei yang kedua. Yang kedua. Betul. Yang melihat elektabilitas saya Berarti juga satu kali survei itu tidak cukup ya, Ai? tidak cukup bagi saya. Nanti saya akan melakukan 3 kali survei. Iya. Pertama sudah, nanti Mei, nanti mendekati pemilihan, juga kita melakukan survei. Walaupun nilainya mahal, Iya. mahal sekali Berarti biaya. AI ini nanti sampai detik-detik terakhir baru mengumumkan siapa pasangannya. Betul sekali. Ah. Dan juga kita akan berkomunikasi dengan partai-partai koalisi. Iya. Ya. Dan juga kita akan membuat pemetaan. Pemetaan. Dan juga kita melihat survei ini. Siapa yang ranking teratas. Dari wilayah Serere. Berarti kalau kita bicara jangka pendek, pekerjaan rumah sekarang ini ya merangkul partai-partai untuk nanti berkoalisi untuk gubernur atau bagaimana? Karena kalau di tingkat nasional sendiri kan PDI sebagai partai pemenang pemilu atau pileg ya kemarin. Kalau Iya. untuk di Papua sendiri kalau tidak salah Golkar yang Iya. kuasai DPR Papua. Nah ini nanti proses politiknya seperti bagaimana dengan partai-partai pengusung ini? Iya, tim saya sudah membuat pemetaan. Baik. Kita lihat di tingkat provinsi, Golkar memperoleh 10 suara. Iya. Dia bisa mengusung satu calon. Satu calon. Ya, di bawahnya adalah PDI Perjuangan Iya. dengan 7 7. kursi. Di bawahnya Nasdem 7 kursi. Yang lainnya itu ada 3 kursi, ada 2 kursi. Ya, begitu. Maka PDI Perjuangan harus berkoalisi Berkoalisi baik. dengan partai lain untuk memenuhi kuota untuk maju. Betul. Dan kami itu tim saya sudah siap untuk melakukan itu. Melakukan itu. Ya, ya mudah-mudahan kita karena partai-partai juga yang saya datang kepada mereka tunggu survei, baru memberikan rekomendasi partai itu. Ya, karena partai-partai ini juga ingin menang, tidak mau kalah. Iya. Begitu. Mereka tunggu survei. Saya datang kepada mereka bilang, ya terima kasih Pak Mano sudah datang kepada kami. Iya. Kami tunggu survei. Dan saya sudah menyerahkan survei pertama saya. Dan mereka sudah lihat itu. Iya. Begitu. Ya. Juga akan partai-partai juga akan merapat. Baik. Ya karena partai-partai ini ingin menang pemimpinnya tentu. ke depan. Iya. Dan juga harus membesarkan partai itu ke depan. Kalau kita bicara soal partai, kursi, koalisi, berujung pada penentuan pasangan. Apakah itu mutlak milik Pak Ai sendiri selaku nanti yang maju sebagai calon gubernur atau mengembalikan ke partai itu sendiri? Artinya proses proses musyawarah dengan partai itu nanti seperti bagaimana? Kalau di gambaran Ai, walaupun ini belum terjadi. Saya akan melihat dari hasil survei. Baik. Dan wakil juri ini sebagai pendamping saya. Ya, sebagai istilah istri saya. Ya, harus sekata, sejalan. Betul, harus ya, kompak. Jangan sampai harus kompak. Betul. Ya, istilah saya seperti saya punya moto di kota, satu hati. Satu hati, betul. Nah, ini kan jangan lain hati. Jangan lain hati. Saya jalan ke kanan, dia jalan ke kiri. Bagaimana kita membawa Papua ini? Iya. Ini yang saya harus betul-betul jeli melihat. Iya. Dan dia juga harus bersih. Iya. Ya. Dalam kata lain, bersih dalam hal penanganan keuangan, Iya. bersih dalam keluarga, bersih dalam pemerintahan. Ya, jangan sampai di tengah jalan ada hal apa bisa terjadi. Begitu. Ya, jadi itu yang kita buat pemetaan bagi tim saya itu. Iya. Jadi ada calon-calon, kita membuat pemetaan-pemetaan dan kita juga berkoordinasi dengan orang-orang hebat Iya. di wilayah Serere. Oh, ini sekian nama. Bagaimana pendapat Anda? Apakah dia layak untuk mendampingi saya dari Tabi ini sebagai gubernur? Apakah dia layak mendampingi Supaya saya? jangan kita salah pilih wakil gubernur. Wakil, betul. Jadi itu sebagai ukuran juga ya. Artinya nanti biarkan masyarakat yang nanti menilai. masyarakat yang menilai. Iya. Iya. Ada yang berbasis track record, ada yang kau mau menilai secara apa, tapi ini saya punya track record, ada yang kamu lihat sudah. Iya. Ya, begitu. Sudah terbukti. Oke. Sudah terbukti sebanyak 2 periode wali kota Jayapura. Apa yang dia kerjakan? Apakah hasil pileg kemarin menjadi ukuran juga untuk sangat nanti? Betul. Iya. Pileg ini sangat betul. Iya. Saya mendapat 61 suara. Betul. Di satu kota. Ini suatu luar biasa. Iya. Sehingga saya tinggal menjaga suara saya ini
ke depan lagi. Ya saya akan datang kampanye lagi, saya akan turun di semua tempat, bukan lagi di 3 tempat, 2 tempat, tidak. Saya akan turun menawarkan inilah program-program saya. Bagaimana Sarmi itu punya batu bara yang besar, sumber daya tenaga air yang besar. Bagaimana kita kembangkan Sarmi itu menjadi mukanya. Ya dia harus maju, Sarmi harus maju, Mambramo Raya juga harus maju. Nah, ini ya dari segi ini kita harus majukan pendidikannya di sana. Kesehatannya di sana, bagaimana Mambramo Raya, Sarmi, ya supaya pembangunan merata, ya dengan potensi-potensi biak ini bisa menjadi perikanan internasional dunia, berkelas dunia. Karena dari dulu kan juga seperti begitu kan, artinya biak itu adalah pintu masuk ke negara-negara luar. Betul, kita bisa buka penerbangan internasional, biak Honolulu. Ya, saya beberapa lalu saya lihat di media biak itu akan ada dari Uni Soviet untuk penaikan itu, kenapa tidak biak itu kita bakar. Biak juga kita bisa menjadikan sebagai kabupaten kota sister city dengan Jepang. Iya, betul. Dengan Jepang, kenapa tidak penerbangan khusus kepada Jepang? Karena itu goa-goa Jepang banyak sekali. Ini kan karena kita punya itu sejarah. Karena kita lihat PAD kita ini menurun sekali. Dengan terbaginya 3 provinsi ini turun, APBD kita juga turun. Bagaimana seorang pemimpin, gubernur harus memikirkan bagaimana dia bisa meningkatkan PAD itu untuk menambah berapa persen kepada APBD. Dia harus pimpin itu. Itu saya sudah pikirkan dalam konsep saya. Iya, bagaimana meningkatkan PAD. Karena saya mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura. 5 tahun. Saya sudah tahu bagaimana intensifikasi, eksploitasi meningkatkan PAD itu bagaimana. Itu saya sudah tahu. Itu seorang pemimpin harus tahu itu. Bagaimana mengolah potensi daerah dari pajak dan retribusi untuk meningkatkan. Maka kita butuh seorang yang ahli dalam menata keuangan ini. Ya, dari sisi itu. Iya, karena kalau kita bicara soal jadi pemimpin ini agak berat. Apalagi sekarang kalau saya boleh lebih spesifik ya, karena 5 tahun sebelumnya Papua belum terbagi. Papua masih 1, saudaranya Papua Barat. Nah sekarang ini sudah ada 6. Sudah ada Papua Pegunungan, Selatan, dan Papua Induk makin kecil, 9 kabupaten kota. Dan dorang bilang kenapa orang-orang ini atau politisi-politisi ini atau sosok-sosok ini mau berambisi untuk maju sebagai gubernur. Padahal di provinsi ini tidak ada uang. Nah, Ai nanti kalau maju strateginya bagaimana? Untuk tadi seperti Ai sampaikan. Artinya berkaca dari pengalaman sebagai seorang kepala dinas pendapatan daerah di mana asam garam kehidupan terkait dengan bagaimana mendatangkan PAD, mendatangkan uang sudah menjadi makanan sehari-hari, dan ini skalanya akan lebih besar dari Kota Jayapura. Tadi Ai menyampaikan pengalaman di tingkat kota, yang mana kalau saya lihat itu skalanya skala kota, tapi ini besok kalau Ai terpilih skalanya semakin besar. Papua ada 9 kabupaten kota. Nah, di setiap daerah memiliki potensinya masing-masing, dan meremuk itu menjadi satu itu seperti bagaimana? Iya, maka itu kita butuh sekali adalah penelitian-penelitian yang kita lakukan. Ya seperti ya saya bilang kan, biak penghasil ikan. Kita bisa biak penghasil ikan berskala bukan nasional, internasional. Bisa. Seperti Serui punya potensi rumput laut yang sangat besar. Saya sudah pergi melihatnya dengan Ibu Menteri. Luar biasa potensi itu, bisa mendatangkan tenaga kerja bagi masyarakat situ. Pemuda bisa kerja di situ. Kita bisa home industri kita bangun di situ. Kita kerjasama dengan, karena itu dari rumput laut itu bisa domestik untuk ibu-ibu. Kalau kita bicara perikanan kan secara luas, bukan ikan saja, tapi ada rumput laut. Kita bisa kerjasama dengan Singapura. Kenapa tidak? Kita buka industri di sana untuk itu meningkatkan seperti juga seperti Waropen. Ya kita lihat Waropen itu potensi udangnya, kepitingnya. Wah itu kenapa tidak kita kembangkan itu? Wah itu orang yang datang. Apalagi Sarmi dengan potensi ikannya yang sangat luar biasa. Mambramo Raya punya batu bara, punya sumber air yang besar, tenaga air yang bisa mensuplai semua itu. Itu luar biasa. Kita bisa buka penerbangan internasional. Kita bisa kerjasama dengan kota Sisi dengan Biak. Kita bisa buka penerbangan. Kenapa Manado bisa buka Sisi dengan kota dari Cina itu? Itu karena mereka datangnya untuk makan saja. Kota Jayapura juga kemarin sister city dengan PNG tuh. PNG yang saya buat, tapi ya beda. Beda. Ya, beda. Ya, kenapa saya lihat Batam bisa maju karena dia dekat dengan Singapura. Singapura maju. Kalau kita di sini kan kita bisa lihat kan di lapangan.
Oke. Begitu. Berarti Jadi ada saya potensi. punya ide-ide bagaimana bisa, nanti saya akan tawarkan itu kepada masyarakat, nanti penyampaian visi misi. Bagaimana kita menggali potensi ini untuk meningkatkan PAD, untuk menambah APBD kita yang sangat rendah. Kita sudah terdapat. Tapi pikiran saya, ini harus dipikirkan oleh MRP. Karena ini kita satu Papua loh. Ya, harus ada pembagian juga kepada kita. Ya, jangan bilang Freeport sudah hanya di gunung dan tengah, tapi Papua Selatan juga harus dapat. Karena Papua ini, kita bicara satu tanah besar. Iya, Selatan juga harus dapat. Begitu. Iya. Sebagai saudara, setanah, begitu. Kita sudah terlalu banyak bicara. Kalau saya boleh simpulkan, kita terlalu jauh. Kalau untuk saya secara personal tadi dari awal kita mulai terlalu jauh, tapi saya ingin kembali untuk mengorek sedikit daripada kenapa seorang Ben Hur Tomimano mau maju sebagai calon gubernur Papua atau mau menjadi gubernur Papua. Apakah itu bagian saja dari ambisi politik karena sudah jadi wali kota, jadi saya harus jadi gubernur supaya naik kelas, atau melihat ada yang salah dengan pengelolaan pemerintahan provinsi selama ini atau pengelolaan Papua secara umum selama ini 5 tahun atau 10 tahun belakangan? Seperti bagaimana? Secara personal saja. Kalau saya secara pribadi, lebih baik saya pilih jadi anggota DPRI. Ngapain saya menjadi gubernur? Kalau saya sudah menang. Oke. Iya, betul. Ngapain? Kalau mau main aman ya? Iya, main aman. Ngapain lagi saya pilih? Tapi saya punya hati untuk tanah ini. Harus ada perubahan di atas tanah ini. Itu motivasinya? Iya. Saya ingin memajukan tanah ini. Negeri saya ini. Iya. Negeri matahari terbit ini. Dan dia menyinari Sayere itu. Saya ingin ada perubahan yang terjadi di atas tanah ini. Birokrasi yang baik. Ekonomi yang baik. Kesehatan yang baik. Kita bisa kaya kok. Kita kalau mau lihat kita bisa kaya. Bagaimana pemerintah pusat mengasih triliunan dana otsus itu. Kita bisa kaya di atas tanah kita sendiri. Itu saya ingin merubah. Dan banyak orang juga menyampaikan bahwa kita sudah kaya sebenarnya dengan potensi sumber daya alam yang luar ada. biasa Papua ini. Tapi kok kita paling bawah gitu. Paling bawah itu ada apa? Maka itu pertama kita harus taruh di depan adalah Tuhan. Kita harus menyembah Dia. Kita harus puji Dia. Maka perubahan itu akan terjadi atas tanah ini. Karena tanah ini dibuka dengan Injil. Siapa menyebut Injil, dia menyebut Papua. Siapa menyebut Papua, dia menyebut Injil. Dibuka dari kegelapan itu, maka itu kita harus sembah Dia, bukan uangnya. Maka Dia akan membuat perubahan yang besar lewat pemimpin yang Dia pilih itu. Karena pemimpin adalah pilihan dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang BTM gubernur, pasti BTM gubernur. Tidak seorang pun akan merubah itu. Maka dia punya hati ingin merubah tanah ini ke depan. Mensejahterakan masyarakat tanah ini. Saya orangnya komitmen. Kalau A, bilang A. Kalau B, bilang B. Kalau putih, putih. Kalau hitam, hitam. Itulah BTM. Itu keinginan saya. Sehingga saya harus maju saya harus meninggalkan DPRI. Saya sudah enak-enak. Saya dilantik tanggal 1 Oktober. Sudah kursi empuk. Iya. Anggota Dewan yang terhormat loh. Iya, terhormat, betul. Terhormat. Betul. Tapi saya tidak mau. Saya tinggalkan itu. Saya ingin merubah Papua ini ke depan. Ingin bersama rakyat ya. Saya ingin bersama rakyat membangun negeri ini ke depan. Itu keinginan saya. Kalau saya bilang, ngapain saya di DPRI saja? Anggota Dewan yang terhormat. Saya tinggalkan itu. Banyak teman-teman saya di Kementerian Dalam Negeri, Bapak di DPRI saja supaya kita bisa komunikasi. No. Iya, karena kan sebagian orang berpikir seperti begitu. Dengan Bapak duduk di sebagai anggota DPR RI kan komunikasi dengan tingkat pusat lebih gampang. Kemudian koordinasi ke tingkat daerah juga menjadi lebih mudah. Maksudnya, seperti bagaimana itu? Dan bukan saja Papua, kan saya harus melihat seluruh Indonesia ini. Dari perspektif itu. Saya mungkin masuk di fraksi apakah? Jadi bukan melihat Papua, tapi seluruh Indonesia. Saya tidak fokus. Betul. Tapi hati saya tetap kalau bicara Papua, kita bicara Papua di DPRI. Begitu. Tapi dengan jadi gubernur lebih spesifik. Lebih spesifik lagi. Fokus lagi. Hati, pikiran, tenaga semua untuk Papua dan bukan mencari kekayaan. Tidak. Itu seorang pamung itu. Seorang pamung, dia bukan mencari harta dan kekayaan. Tidak. Dia lihat warganya senyum. Warganya bahagia.
warganya sehat, itu kebahagiaan bagi seorang Pamong Praja. Karena basis atau basicnya memang sudah pelayanan atau melayani. Melayani itu. Iya. Ya kita harus menjadi solusi bagi masyarakat, bukan menjadi problem bagi masyarakat. Iya. Itu seorang Pamong. Iya, betul. Dia bisa memecahkan semua masalah-masalah. Begitu. Maka keinginan saya itu saya tinggalkan DPRI. Saya ingin maju. Membuat Papua ini berubah. Dan orang akan datang belajar ke Papua ini. Dari sisi pemerintahannya, dari sisi pendapatannya, mereka akan belajar. Seperti saya wali kota Jayapura, dari Tangerang Selatan belajar ke kota Jayapura. Iya. Bagaimana meningkatkan PAD itu? Tangerang Selatan loh. Iya, padahal dong sudah di pusat. Dong sudah di pusat. Dari Manado akan belajar di sini. Sehingga kota Jayapura menjadi role model KPK. Iya. Ini luar biasa. Betul. Karena moto yang saya buat itu satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Iya. Kita sudah memuliakan Tuhan, kita kerja untuk Tuhan. Iya. Bukan mencari kekayaan. Iya. Begitu. Akhirnya kota kita maju. Menjadi role model KPK itu luar biasa. Iya. Saya juga dipanggil KPK untuk menjadi pembicara di ulang tahun KPK. Saya menyampaikan ini dulu. Wah, kota Jayapura luar biasa loh motonya. Di timur tapi iya. Paling kencang. Karena begitu. Memang sesuai moto. Artinya kan kita sebut sebagai negeri matahari terbit. Iya. Ya, di mana cahaya matahari itu pertama tuh menyinari dari wilayah timur, dari kota Jayapura. Ya, seharusnya sebagai daerah ya kita harusnya lebih unggul atau lebih duluan. Ya, Tabi itu artinya terang. Terang. Ya, kita ada anak terang yang menyinari Indonesia ini. Tabi itu artinya terang. Ya. Maka Gus Dur datang ke sini, dia mau lihat matahari terbit. Tapi dia lihat dengan hati. Iya. Oke. Sebelum kita ganti topik ini, mungkin ada spill kah siapa yang wakil nanti? Masih survei untuk tadi. Wakil masih survei, saya menunggu survei. Okay. Ada 7 orang datang ke rumah untuk Minang, saya bilang. 7 orang? Iya, 7 orang sudah ke rumah. Ini teman-teman Sobat Cepos nih penasaran 7 nama. Iya, ya, 7 nama, saya bilang. Nanti lihat saja. Nanti nama-nama bapak-bapak saya masukkan nanti di survei. Iya. Begitu. Oke, sekarang bapak-bapak turun ke bawah. Iya. Iya, begitu. Oke. Dari nama-nama yang sudah ada ini, yang sempat di awal tadi saya sebut, mana yang lawan, mana yang kawan? Tidak bisa juga. Semua adalah sahabat. Semua adalah sahabat. Ya, Tuhan Yesus bilang apa? Yang melakukan kebaikan, dia adalah saudaraku. Baik. Dia adalah sahabatku. Ya. Dia adalah sahabat. Berarti semua ini adalah sahabat. Sahabat. Baik. Oke, kita sudah panjang lebar terkait dengan pencalonan AI sebagai Gubernur Papua nanti, dan kita juga banyak bicara soal strategi maupun sosok wakil nanti, kriteria-kriteria yang AI inginkan seperti bagaimana. Dan sekarang kita akan ganti dulu sedikit ke Pilkada Kota Jayapura. Oh iya. AI pengalaman 2 periode di Kota Jayapura pertama, dan kemudian yang kedua itu saya masih SMA itu lawan Kota Kosong. Nah, sekarang ini lagi panas nih di kota nih, ada panas sekali. Di luar daripada cuaca panas, memang situasi politik juga panas. Beberapa sosok sudah mendeklarasikan diri untuk maju, ada yang masih malu-malu, ada yang juga masih kalem-kalem, tapi ada yang sudah deklarasi, ada yang sudah diisukan maju, dan juga melalui survei-survei yang dibuat secara independen oleh masyarakat, sudah beberapa nama yang dibuang ke grup-grup WhatsApp maupun secara publik di media, dan mereka melakukan polling. Termasuk kita di Cepos juga sedang melakukan polling terhadap kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Nah, AI melihat proses ini di Kota Jayapura bagaimana berdasarkan pengalaman AI 2 kali mengikuti pilkada di Kota Jayapura. Ya, Kota Jayapura ini telah dipimpin oleh 5 wali kota. Ya. Saya tidak sombong. Ya. Tapi saya pas 100 abad. 100 abad? Ya, 100 abad. Iya. 100 tahun. 100 tahun, iya. 1 abad. 1 abad. Ya. Baru anak asli Port Tumbai menjadi wali kota Jayapura. Ya, saya tidak sombong. Iya. 100 tahun. Ya. Baru anak Port Tumbai. Istilah saya ini merintis jalan. Saya ini membabat jalan. Saya ini membuka jalan. Untuk lagi ada anak-anak Port Tumbai yang bisa menanam lagi di kebun yang saya sudah buka ini. Yang kebun yang saya sudah tanam ini ke depan. Mereka harus menjaga ini dengan baik. Ingat bahwa Kota Jayapura adalah ibu kota Provinsi Papua. Masyarakatnya sangat heterogen. Maka itu jangan kita pilih pemimpin
kita asal pilih saja. Tapi dia bisa menjaga kota Jayapura sebagai ibu kota provinsi dengan masyarakat yang sangat heterogen ini. Menjadi satu kekuatan untuk membangun kota ini. Ya, maka itu ya anak-anak Portumba yang maju, saya dukung mereka. Karena ini mereka punya negeri. Sudah ada dalam piring makan mereka. Mereka mampu untuk membangun Portumba ini. Tapi ini Papua, siapapun dia bisa maju untuk di kota Jayapura. Artinya ini. ada atau tidak adanya privilege untuk masyarakat asli Portumba ini menjadi pemimpin di tanahnya sendiri. Privilege itu dalam artian memiliki kekhususan untuk memimpin di kota Jayapura sendiri, atau secara terbuka. Kalau dari AI pandangannya seperti kalau itu. Saya ya kenapa tidak kah? Mereka ada kok di mereka punya rumah. Mereka tahu rumahnya bagaimana. Kalau orang lain kan datang lihat di teras rumah, tapi mereka ada di dalam rumah, tahu jiku-jiku mana yang belum mereka bersihkan. Itu mereka tahu, mereka punya rumah secara baik. Ya kenapa tidak? Mereka ini yang akan. Ya ada yang saya lihat di media-media, ada Pak Abi Sairolo, ada Pak Robert Awi, ada Pak Musa Yowe, ya anak-anak negeri ini, ya juga lain-lain yang saya tidak sebut, ya kenapa tidak? Tapi kalau ada dari luar datang masuk, ya marilah kita berkompetensi yang sehat lah. Sehat. Iya, karena kalau kita bicara soal wali kota kan tidak seperti pemilihan gubernur. Dalam kata lain, kalau pemilihan gubernur kan secara mutlak diatur Otsus harus putra-putri asli Papua kan. Apalagi kalau sudah diatur MRP itu kan secara Otsus. Tapi kalau di wali kota kan masih bebas, Ai. Iya, saya mungkin salah bicara. Saya sering bicara juga. Jangan kita mengambil hak-hak kesulungan dari anak negeri. Mari kita menghargai hak-hak kesulungan mereka. Kenapa tidak mereka diberikan kepercayaan? Karena macam saya datang tinggal di sini, saya telah makan dan minum dari hasil tanah ini. Anak-anak saya sudah berprestasi di atas tanah ini. Atas tanahnya orang Portumba. Kenapa tidak kita hargai mereka? Kapan mereka mau jadi wali kota di Medan? Kapan mereka mau jadi wali kota di tempat lain? Nggak mungkin kan? Mereka hanya jaga mereka punya kampung ini. Mereka hanya jaga mereka punya dusun ini dengan baik. Dengan semua komunitas paguyuban yang sangat heterogen kota ini. Ya, kita sama-sama hidup. Masa kita tidak menghargai mereka yang punya kampung ini, punya tanah ini? Itu saya bilang, mungkin nomor 2 bisa. Tapi hak kesulungan mereka itu jangan diambil lah. Dihargailah mereka. Ya ini mungkin saya bicara salah. Tapi itu saya ingin saya bicara itu. Ya silakan. Mari kita berkompetisi yang sehat lah. Begitu. Berikanlah kepercayaan kepada mereka. Karena saya sebagai anak asli, saya sudah menanam, mari mereka menanam lagi ke depan yang baik. Bibit unggul yang mereka pakai untuk ke depan lebih baik. Tapi yang saya mau titip itu, ya dia harus merangkul, anak-anak Portumba jangan memilih salah wakil. Jangan salah pilih wakil, teman-teman Sobat Cepos. Dan para pemimpin yang nanti mau maju di pemilihan wali kota, ini ingat pesan Ben Hur Tomimano, jangan salah pilih wakil. Kenapa itu, Ai? Iya, karena kita harus menjaga keseimbangan di kota ini. Iya. Supaya dia juga akan membantu wakil wali kota ini. Iya. Untuk membangun kota ini lebih baik ke depan. Artinya suportif ya. Tadi kalau kita berkaca dari AI tadi sampaikan di kriteria atau aspek-aspek siapa yang menjadi calon wakil gubernur, sama halnya juga calon wakil wali kota ya. Iya. Hanya jangan kita saling menyalahkan pemimpin. Tidak boleh. Karena seseorang dia punya pikiran-pikiran yang lain dari kita. Tapi seorang pemimpin itu dia harus menjaga apa yang kita telah buat, dia melanjutkan, dia memperbaiki apa yang kita buat. Nah, itu disebut dengan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan. Ais sampaikan sedikit terkait dengan itu dalam hal ini pemilihan wali kota, mungkin bisa share strategi sedikit Kak kepada ini calon-calon yang maju di wali kota nih, karena Ais menang 2 kali. Satu strategi tadi Ais sampaikan jangan salah pilih wakil. Mungkin yang lain seperti bagaimana? Harus bagaimana? Jangan bikin diri bos. Iya. Tapi dia harus dekat dengan masyarakat. Dia harus dekat dengan kaum milenial. Ya, datanglah ke IMBI, ngopi-ngopi dengan mereka, duduk dengan mereka. Jangan bikin jarak dengan masyarakat, karena mereka yang akan memilih kamu.
Jangan ketika mau dipilih saja baru datang. Jangan dipilih baru turun. Iya. Iya, kalau ada kegiatan dari umat Muslim, datang bersama-sama dengan mereka, duduk di masjid, berdiskusi dengan mereka. Iya, kalau macam kemarin ada safari Ramadan, kamu datang. Iya. Kalau pembukaan MTQ, di mana kamu datang? Iya. Jangan ingin suara mereka saja. Iya, betul. Tapi kita harus dekat dengan mereka. Kita harus rangkul mereka sebagai sahabat kita. Iya. Itu yang saya lakukan selama 2 periode. Iya. Saya bawa mobil sendiri. Iya. Saya tidak peduli dengan sopir. Saya bisa keliling kota Jayapura. Setiap malam saya harus jalan. Hati. Hati untuk melayani rakyat. Itu yang penting. Itu. Hati untuk melayani rakyat. Kalau kita jadi bos, wah, susah. Iya, masyarakat Semua mau dilayani. Iya. Padahal kita pelayan. Kita ini pelayan. Iya, betul. Pelayan. Iya. Kita ini pelayan masyarakat. Ya, artinya kan masyarakat juga. Maka dia akan menjadi wali kota Jayapura. Dan 2 periode. Ya saya di periode pertama, ya periode kedua karena masyarakat mengasihi saya. Kota kosong sudah, kau jangan kerja banyak, kau sudah kerja bagus untuk kota ini, kau sudah bersusun supaya inilah kota kosong. Itu kan berkat dari Tuhan. Kalau saya mau katakan itu. Karena doa-doa dari masyarakat itu. Iya. Tidak jumawa juga dalam kata lain. Artinya sudah kota kosong, sudah pasti saya menang. Jadi nanti 5 tahun atau 1 periode ini biar saya lenggang-lenggang kangkung. Ya tidak begitu juga ya. Tetap ada hati untuk melayani masyarakat ini. Iya, itu terpenting itu. Jadi itu teman-teman Sobat Cepos pesan-pesan dari Pak Ben-Hur Tomimano. Khususnya ini kepada teman-teman atau para sosok yang nanti maju di pemilihan wali kota. Tadi sudah di-spill strategi, kemudian langkah-langkah untuk bisa menjadi pemimpin di kota Jayapura itu sendiri. Mungkin kita sudah berada di penghujung talk show kita. Ayu sudah cerita banyak soal proses politik, tensi politik yang ada di Papua secara umum. Kemudian kita merambah masuk ke kota Jayapura karena Ayu punya pengalaman di situ juga sebagai ASN dulu, kemudian sebagai wali kota 2 periode di kota Jayapura. Dan ini menjadi penghujung acara kita. Mungkin Ai bisa kasih closing statement kah terkait dengan apapun yang mungkin Ai ingin sampaikan ke teman-teman Sobat Cepos. Ai punya kamera di sebelah sana, silakan. Iya, kepada saudaraku, titipan saya yang pertama, mari kita menjaga Papua ini sebagai tanah yang aman, tanah yang damai, dan ini rumah kita bersama yang perlu kita jaga. Di dalam rumah ini ada kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai suku bangsa ada di kota ini. Mari kita jaga persatuan, kesatuan kita, persaudaraan kita, persahabatan kita dengan baik di tanah ini. Dan sekali merah putih, tetap merah putih. Sekali NKRI, tetap NKRI. Terima kasih. Siap. Demikian closing statement dari Ben-Hur Tomimano yang sekaligus menutup talk show kita pada sore hari ini di program Pemilugrafi. Saya Gratianus Silas, pemimpin redaksi Cepos Online, atas nama kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih, dan banyak terima kasih juga kepada Ben-Hur Tomimano yang sudah hadir di talk show kita pada sore hari ini. Kita lambai-lambai dulu. Terima kasih kepada para penonton, para terima kasih para Sobat Cepos. Sobat Cepos yang terhormat. Siap.